Itu yang pertama. Kedua, konsep Korea, saya orang Jawa. Korea ini sebetulnya obrolan biasa di kampung. Oke. Cuma konteksnya beda. Tapi ada Korea yang 100%. Itu pertanyaan gue tuh, siapa yang 100% ini? Pak Jokowi 100%. Pak Jokowi 100%. Saya kira. Karena kakinya nggak punya pacul. Bukan. Nggak punya cangkul. Iya, satu pasti. Itu dia bisa memberi hukuman dan sekaligus dia bisa memberi penghargaan. Pamidono dan penghargaan. Pamidono itu bisa supaya adil. Di moratorium dulu orang Jawa, jangan memimpin. Oke. Kalau bisa orang Jawa moratorium dulu deh 5 tahun ini atau 10 tahun. 2 kali pemilu orang Jawa nggak boleh jadi capres atau wapres. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini gua bersama abang gua, tamu gua jauh-jauh datang dari Jogja. Kepala suku Mojok, siapa lagi kalau bukan Mas Puto ya. Halo Belmondo. Halo Mas, selamat datang Mas. Selamat datang. Terima kasih telah hadir. Itu Scorpio nama beneran? Nama beneran. Kenapa tuh? Nggak tahu, biasa orang Minang kan suka begitu namanya aneh-aneh. Ya, enggak, maksudnya karena suka lagu-lagu. Enggak. Gue yakin bapak gue juga nggak tahu lagu itu. Tapi nggak apa-apa, Mas hari ini nggak bertindak sebagai host, tapi narasumber gue, jadi jangan nanya-nanya. Gue ditanya-tanyain terus dari tadi. Kemarin gue lihat juga video lu di Totpol ngobrol sama Bambang Pacul. Oh, kan, iya, Mas iya. Pacul. Emang udah tayang belum? Masih jauh. Cuman cuplikan udah ada. Udah ada. Tapi ya? flare udah naik. Tapi maka dari itu gue mulai dari sana dulu. Siap. Bagaimana lu memaknai Pacul sebagai seorang politisi Jawa Tulen? Nah, Wih, coba pertanyaannya lu langsung tuh. Ini briefing pertanyaan lu nih, makan gua tanyain langsung. Nah, Mas jelasin dulu. Jadi pertama gini, pertama berangkat dari awalnya gini. Nama Pak Bambang Pacul itu saya dengar tuh jauh hari ketika suatu saat Bu Risma itu lagi tarung untuk wali kota Surabaya yang pertama. Oh iya, oke. Ya, jadi dua putra sekarang sudah almarhum ya, dari dulu mantan sekjen PDIP itu kan tim sesnya yang kemudian salah satunya jadi wakil wali kota. Sekarang sudah almarhum. Disitulah saya mulai dengar ada nama Bambang Pacul. Gitu. Nah udah tuh ya hanya kenal dan sesekali ada berita tentang Pak Bambang Pacul. Tapi kemudian saya nonton berkali-kali yang viral dengan obrolannya dengan Pak Mahfud MD. Yang mana? Yang Korea itu. Korea ini ikut ya itu kan. Oh, ini yang waktu RDP di DPR. Betul. Okay. Nah, di situ habis Pak Pacul. Dikunyah-kunyah lah sama netizen kan. Hingga kemudian saya nonton 2 kali take-nya Pak Pacul di Total Politik. Di situ terjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana beliau Pak Pacul ini dari orang yang sangat dibenci netizen hanya dengan 2 kali tayangan YouTube berbalik arah 180 derajat disukai sekali sama netizen. Itu yang pertama. Kedua, konsep Korea, saya orang Jawa. Korea ini sebetulnya obrolan biasa di kampung. Oke. Cuma konteksnya beda. Ada yang Korea itu memaknainya sebagai preman. Oke. Kalau di kampung saya itu gini misalnya. Saya nggak, supaya definisinya lebih mudah dicerna ya. Misalnya kita lagi di warung kopi nih, Belmondo. Terus dia ada teman kita cabut. Aku bayar risik ya. Oh, Korea. Ya, gitu. Itu Korea tuh. Oke. Banyak definisi tentang Korea di Jawa, terutama Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Nah, Korea di situ kemudian menjadi satu idiom yang punya kekuatan. Itu yang kedua. Gitu. Jadi Korea ini yang awalnya disebut dan jadi pintu masuk untuk membuli Pak Pacul, kemudian jadi satu konsep yang unik.
yang didefinisikan ulang, yang direvitalisasi oleh Pak Pacul sehingga punya makna baru yang sangat powerful. Dan sekarang hampir semua orang ngakunya Korea. Itu yang kalau gua pertama kali nonton videonya waktu di DPR itu, Mas Putu, itu kan kalau kita dengar Korea yang dimaksud ini kan prajurit. Prajuritnya partai politik yang manut sama ketua umum. Kan itu konteksnya waktu itu. Betul. Karena kan isunya kan RUU perampasan aset Iya, waktu itu kan. iya. Jadi waktu itu Korea tuh masih prajurit. Masih orang yang Sama uang kartal kalau nggak salah. Iya betul. Terus kemudian hari ini istilah itu berubah makna. Menjadi seorang pejuang yang datang dari bawah dan ingin melenting ke atas. Ah itu Korea tuh. Iya, betul. Kan Bahlil aja juga pakai Korea. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga pakai itu. Iya. Sehingga maknanya itu berubah menjadi makna yang lebih positif. Di kalangan banyak orang. Bahkan seumuran gue juga sekarang senang mengaku. Kita kan Korea. Kan banyak istilah itu mulai muncul. Tapi Belmondo saya yakin bukan Korea. Gue sekarang mendiklat diri gue menjadi Korea juga. Tapi tidak memenuhi syarat sah jadi seorang Korea. Coba jelaskan dulu apa syarat sah menjadi Gini, Korea. menariknya, Yang- saya kan barusan mengeluarkan buku kedua ya, Iya. yang saya pikir insya Allah kalau saya diberi waktu panjang oleh Tuhan gitu ya, saya pengen bikin trilogi lah. Oke. Supaya konsepsi Korea ini utuh. Gitu. Nah karena pemikiran Pak Pacul ini sangat komprehensif dan bagus. Jadi dari sisi paradigma, tata nilai, kemudian praktek, itu semua ada. Jadi sah itu di dalam sebuah, ya saya kan belajar filsafat ya, itu sah untuk disebut sebagai ajaran dalam konsepsi Jawa. Sampai sejauh itu ya? Iya, karena dari paradigmanya ada, tata nilainya ada, kemudian sampai ke dalam prakteknya ada panduannya. Gitu. Jadi tugas saya kan hanya menstrukturkan itu gitu. Jadi Korea itu definisinya benar tadi. Orang yang hidup dalam kalau dalam bahasa Pak Pacul itu kemiskinan yang nyaris ekstrim. Gitu. Dan dari kemiskinan itu dia harus punya mentalitas yang tahan banting. Dan agar bisa menjadi orang yang berhasil, dia harus melenting. Supaya dia bisa melenting, dia butuh galah. Oke, ini kita persingkat ya. Iya. Tapi begitu dia sudah selesai melenting, dia harus punya empati kepada Korea yang lain. Nah, tata nilainya juga ada itu. Gitu. Nah, jadi, itu kalau dijelaskan secara lebih terstruktur tentu panjang ya. Tapi kira-kira kayak gitu. Konsep dasarnya sudah ada. Maka itu Pak Pacul itu selalu bilang saya bukan Korea, saya hanya Korea 80%. Pertanyaannya sekarang, ini bercandaan. Saya pernah ngomong ke Totpol ini. Pak Pacul itu sebetulnya Korea 80% pun tidak. Pertanyaannya kenapa? Gini, nama Pacul itu kan didapat dari teman-temannya yang bermain ke rumah kakeknya. Pak Pacul ini kan ikut kakeknya. Di mana di situ ada banyak sekali cangkul. Yang Pacul kan cangkul. Iya cangkul ya, dipajang di ya biasanya dekat sumur. Gitu kan. Kalau banyak cangkulnya berarti tanahnya luas. Kalau tanahnya luas, ini orang Jawa lama kan, berarti kaya. Ya, berarti Pak Pacul ya oke lah 80% nggak apa-apa lah ya, walaupun mungkin juga 70% atau 60%. Oke. Ada tanah tadi. Iya. Kenapa saya tahu itu? Karena saya orang desa. Saya orang Jawa, saya orang desa dan kebetulan kakek saya juga agak kaya. Jadi itu bisa ditandai dari banyaknya cangkul yang ada di dekat sumur. Gitu. Jadi Pak Pacul itu 70% lah karena kakeknya punya tanah. Beliau ngakunya 80%. Kita Ngakunya iyain 80%. lah. Iya. Tapi ada Korea yang 100%. Nah itu pertanyaan gue tuh, siapa yang 100% ini? Pak Jokowi 100%. Pak Jokowi 100%. Saya kira. Karena kakeknya nggak punya pacul. Bukan. Nggak punya cangkul. Iya satu pasti. Itu hidupnya di bantaran sungai bro. Gimana tuh cerita? Kok maksudnya gimana? Kalau bantaran sungai kenapa? Ya kan berarti nggak kuat beli rumah di tempat yang proper kan? Oh gitu kalau di Jawa. Maksud gue karena dalam pikiran gue kalau di Melayu itu
rumah kalau di bantaran sungai. Oh iya beda. Ini beda Kulturnya konsep. beda. Betul. Nah, Ini makanya kulturnya kalau di kenapa desa girly, pinggir kali. Oh, Girly itu berarti dia nggak bisa bikin rumah di tempat yang layak. Oh, Dia hanya bisa bikin di pinggir sungai. oke. Kalau di Melayu memang ini ya. Kalau nggak kan. pinggir pantai, pinggir sungai kan gitu. Iya betul. Beda ini. Kalau di Jawa orang apalagi di kota ya, orang kalau udah girly, pinggir kali itu Korea. Dan Pak Jokowi adalah orang yang hidupnya dimulai dari pinggir kali tadi. Saya kira ya. Oke. Dan karena itu. Gimana lu memaknai Pak Jokowi sebagai Korea nih? Gimana perjalanannya menurut Mas Putu? Apakah lebih sulit dibanding Pak Pacul? Ataukah lebih berliku, lebih terjal sebagai seorang Korea gimana? Mas Putu melihatnya gimana? Secara kultural Jawa ya? Iya. Saya jujur aja kan ini dari membaca tulisan tentang sejarah Pak Jokowi ya. Bukan penyaksi langsung. Ya Pak Jokowi meniti karir dari bawah. Dia orang susah, ekstrim. Mohon maaf, lulusan Fakultas Kehutanan UGM tapi kerjanya waktu itu di Aceh. Di tahun-tahun itu. Tahun berapa tuh kerja? Kok bisa kerja di Aceh? Gimana ceritanya? Tuh gue baru dengar tuh. Saya nggak tahu. Oke. Maksudnya ceritanya nggak tahu. Tapi kan memang dia kerja di Aceh kan di tempat apa kayak semacam penggergajian kayu. Kalau nilainya bagus ya, sepengetahuan saya, Fakultas Kehutanan waktu itu mestinya biasanya kerjanya di perhutani. Perhutani dulu masih jadi satu tuh sama Kementerian Kehutanan. Itu kan bona fide ya. Gitu. Nah, ini kerjanya di Aceh. Kemudian jadi Ini Korea banget nih ya. Jadi merintis usaha furniture. Orang menyebutnya sekarang tuh tukang kayu. Tukang kayu. Oke. Gitu. Makanya ada istilah jangan bermain kapak di depan tukang kayu. Ini udah Korea bos. Kamu jangan main atraksi di depan Pak Jokowi. Kan? Beringin aja bisa tumbang. Itu istilah yang pernah gue denger. Iya. Seberbahaya itu tukang kayu. Iya. Iya kan. Tapi Mas, aku juga melihat begini. Kalau kita perhatikan, walaupun Pak Pacul dan Pak Jokowi bisa kita kategorikan sebagai Korea, orang yang datang dari bawah dan punya kultur Jawa yang sangat kental di mereka berdua. Tapi kan kalau kita perhatikan kultur Jawa tuh kan, kalau ini sependek pengetahuan saya, ini kan orangnya diam, sabar, senyum, ada sesuatu yang tertahan di dalam diri, kan Jawa biasa begitu ya. Iya. Tapi kalau kita perhatikan di satu sisi kan Pak Jokowi begitu. Tapi di satu sisi yang lain kayaknya Pak Pacul belakangan udah mulai suka ngomong. Iya. Jarang nih kan Jawa suka atraksi. Mas Putu gimana melihat dua kultur ini tadi? Satu-satu kita bedah. Iya. Jadi saya selalu membedakan antara cara dengan gaya. Oke. Ya. Cara itu ekspresi dari alam pikir. Ya. Gaya itu stilistika. Jadi orang yang misalnya orang yang murah hati, ada yang memang ketawa, ramah dan memang ekspresif ngasih gitu ya. Tapi ada yang pendiam, tenang, dia juga ngasih. Poinnya adalah dia dermawan. Tapi ekspresi atau gayanya itu beda-beda gitu. Nah kalau Pak Pacul memang gayanya seperti itu. Maka itu di dalam buku pertama itu ada dia pilih satu statement yang sangat bagus menurut saya dan tepat. Sesuai dengan karakter beliau adalah mentalitas Korea jalan kesatria. Jadi jalan yang diambil oleh Pak Pacul itu jalan kesatria. Maaf. Mungkin jalannya Pak Jokowi yang diambil jalan raja. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Ada istilah lain dalam perjalanan Korea ini ya? Iya. Lanjutkan Mas. Ya. Kalau jalan kesatria itu jalan apapun benar atau salah adalah apa kata raja. Benar atau salah itu adalah pimpinan saya. Benar atau salah adalah ini negara saya. Gitu-gitu. Kalau jalan raja, ini menurut konsepsi Pak Pacul ini menarik ini. Dia bisa memberi hukuman,
dan sekaligus dia bisa memberi penghargaan. Pamidono dan penghargaan. Pamidono itu orang bisa dihukum. Gitu. Jadi jalannya itu udah beda nih. Sama-sama Korea nih. Pak Pacul mengambil jalan kesatria. Mau dibanting-banting, mau diapain, mau dalam kondisi sulit, susah, senang, tunduk patuh pada ketum PDIP. Itu jalan kesatria. Jalan kesatria. Dan beliau selalu menegaskan berkali-kali, kesatria tidak boleh berkhianat. Misalnya satu contoh, atau dalam aforisma yang lain, kayaknya meminjam siapa ya? Orang itu harus tahu balas budi. Ya. Kalau tidak bisa melakukan balas budi, itu berarti setara dengan hewan. Oke. Kalau sudah setara dengan hewan, bisa disembelih. Dalam makna konotatif tentu saja. Tapi menurut Mas Putu, seberapa jauh jalan Korea antara raja dan kesatria dalam cara berpolitik? Maksud saya tuh kalau misal Pak Pacul kan manut. Pak Jokowi kan memang gaya raja kayak tadi. Sejauh mana menjadi dampak politik? Apakah seorang kesatria juga bisa menjadi raja? Atau sebaliknya, raja juga bisa menjadi kesatria? Apakah ini sesuatu yang memang datang dari fundamental yang cukup kuat? Atau sesuatu yang bisa berubah? Misalnya nih, pertanyaan gue aja nih. Awalnya kesatria. Tampaknya hari ini dia berubah menjadi raja. Gitu. Dalam kultur Jawa itu mungkin gak hal-hal semacam itu Mas Putu? Pernah gak Mas Putu bayangkan itu? Kalau mungkin dan tidak, pasti mungkin. Tapi biasanya kalau orang zaman-zaman dulu, jalan-jalan psikologis itu ya, atau dharma istilahnya, itu udah dipilih. Dharma ini apa nih sabar? Dharma ini pilihan hidup, laku hidup yang dia pilih. Oke. Misalnya ini, bapak ibu saya ini kan guru. Oke. Saya itu sejak kecil, dharma saya adalah pendidik. Kenapa begitu? Karena keseharian saya melihat bapak ibu saya. Gitu. Dan selalu diajarkan. Ini semacam perilaku lingkungan. Iya. Oke. Sehingga saya sebetulnya agak nggak cocok jadi direktur yang sangat saklek. Ini nggak bisa. Saya lebih ke menuntun, mendampingi. Ada resikonya tentu saja. Mungkin perusahaan nggak bisa melaju dengan cepat. Tapi itu bisa membuat situasi lebih teduh, lebih tenang, orang nyaman dalam bekerja, kayak gitu ya. Jadi itu biasanya tertanam dalam diri kita. Nah, Pak Pacul mengambil jalan kesatria. Itu jauh berbeda dengan jalan-jalan yang lain. Ada banyak jalan saya kira. Gitu. Itu udah dharmanya begitu. Dharma kesatria, ya betul. Oke, selain Pak Jokowi, Pak Pacul yang juga Korea. Tokoh lain deh bangsa ini yang kita kategorikan Korea. Banyak. Pak Bahlil Korea. Pak Bahlil Korea. Oke. Nah, ya, apa penilaian Mas Putu dulu? Karena kemiskinan ekstrim. Kemiskinan. Oh, dia pernah cerita sih dia memang dulu kurang gizi. Ibunya tukang cuci dan memang datang dari keluarga yang biasa aja. Betul. Sehingga menjadi Menteri SDM itu bagian dari Korea. Iya, itu masih fasih, masih oke banget kan cara jadi mengendarai angkotnya masih fasih. Masih agak bagus. Oh, iya. Kelihatan nih Korea. Kelihatan kan, nggak mungkin kalau itu dulu nggak dia lakukan bertahun-tahun kan. Kan banyak yang bilang begini juga. Kalau ingin tahu sulitnya, susahnya masyarakat, jalan-jalan Korea ketika menjadi pemimpin, mereka lebih tahu rasa empati. Biasanya ada yang bilang begitu. Ya memang betul. Bagaimana dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini yang tampaknya bukan Korea? Mas Putu gimana melihatnya? 100% mereka bukan Korea. Pak Prabowo itu kan putra begawan ekonomi. Hidup dalam pendidikannya aja banyak di luar kan. Iya. Bahasa Inggris fasih sejak kecil. Iya kan? Iya, Mas Gibran anaknya wali Korea. Kota. Anaknya Korea bukan Korea. Korea bukan Korea. Tentu saja anak Korea bukan Korea. Tapi enggak, maksud saya gini. Apakah seorang pemimpin kekuasaan, pemimpin politik yang memang bukan Korea, itu punya rasa empati yang sama dengan Korea? Itu pertanyaannya. Oke, itu gini. Gini. Bukan berarti orang yang tidak Korea lalu tidak punya empati dengan orang bawah. Nggak ada rumusannya itu. Jadi tetap punya empati? Iya, nggak ada masalah. Sama-sama punya. Gini, saya miskin. Belmondo kaya. Ketika saya kemudian jadi
Kita sama-sama murah hati. Ketika saya kaya, saya murah hati. Belmundo makin kaya, Belmundo juga murah hati. Sama-sama murah hati nih kita. Nggak ada persoalan dengan itu. Saya ramah, miskin. Belmundo kaya, ramah. Sama-sama ramah kita. Ketika saya melenting, saya tetap ramah. Belmundo juga ramah. Nggak ada persoalan itu. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan di tingkat itu. Oke. Jadi sangat mungkin orang seperti Mas Gibran, orang seperti Pak Prabowo punya empati sama rakyat kecil. Cuma mereka berdua menurut konsepsi Pak Bambang Pacul pasti jelas bukan Korea. Gitu. Gak apa-apa. Kalau nggak disebut bukan Korea nggak apa-apa. Kan karena ada gini Mas. Nggak, karena gini konsep Korea nggak, karena harus terstruktur kan. Iya. Definisi Koreanya sudah ada Pak Pacul. Karena gini Mas Putu, banyak orang walaupun dia tahu dia nggak Korea, dia pengen jadi Korea. Ngerti nggak sih Mas Putu? Betul. Misal Mas, ini Belmondo bukan Korea. Tapi aku pengen jadi Korea, kan banyak. Jadi gini, Gimana tuh Mas ada Putu? satu obrolan misalnya Pak Pacul dengan Pak Prabowo. Oke. Ini sebelum ada rame-rame lah ya, masih akrab banget lah. Ya. Itu Gerindra dengan PDIP ya. Pak Pacul, saya ini kan juga Korea gitu ya. Pak Prabowo juga Kata pengen Pak jadi Prabowo Korea. gitu. Oke. Wah, ya enggak lah Pak Prabowo gitu. Yuh, bapak saya itu guru. Bapak Anda itu bukan guru, tapi guru besar. Ya jelas bukan Korea. Jadi Pak Prabowo juga pengen jadi Korea sebenarnya. Ya gini, memang Korea ini menginspirasi banyak orang. Saya sebagai penulis bukunya itu kalau datang, mohon maaf ya, saya kadang-kadang kan ada orang yang ngajak foto ya, entah sebagai penulis atau entah sebagai host ya di Mojok gitu ya. Kadang-kadang ya, nggak sesering Belmundo pasti. Enggak, gue juga nggak ada yang pernah ngajakin Atau gua Didit, foto. kalau Didit kan rasanya kemana-mana. Didit banyak Didit. Iya, orang biasanya gitu. Kalau nggak mengenali saya itu dua aja. Satu karena saya menulis, saya kan memang udah 25 tahun lebih jadi penulis ya. Foto karena membaca karya-karya saya, atau foto karena saya host di Mojok ya. Tapi akhir-akhir ini banyak orang minta foto karena menganggap saya dekat dengan Pak Pacul. Kenapa mereka menganggap saya dekat dengan Pak Pacul? Karena saya menulis buku tentang Pak Pacul. Gitu. Itu yang belum gue tanya tuh. Kok bisa sampai menulis? Maksud saya, kan tadi Mas Putu bilang cukup terinspirasi dengan Korea segala macam. Ya. Tapi aku belum tahu tuh. Jadi ke awal kita. Oke. Kenapa Balik lagi ya? Iya, Oke. balik lagi. Nah, Kenapa oke, sip. mau menulis? Kenapa Ceritanya gini. kok bisa gitu loh? Ini buku pertama dulu ya. Iya. Sebetulnya dari awal aku karena tadi itu dua hal ya. Iya. Ada fenomena dari orang yang tidak disukai netizen menjadi disukai, lalu ada definisi yang baru tentang Korea, direvitalisasi lah tone negatif dari Korea itu. Saya udah punya pikiran, ini konsep yang sangat menarik nih. Tugas saya adalah kemudian menstrukturkan itu jadi buku. Oke. Nah. Ini belum ngobrol sama Paculnya belum? Enggak ada bro. Ini langsung nulis gitu? Gini ceritanya, di kepala udah ada. Oke. Di kepala udah ada. Waktu itu Pak Pacul kan pernah ngisi podcast 2 kali atau 3 kali di Mojok ya. Oke. Gitu. Jadi Sebagai narsum ya? ya kenal. Tapi kenal nggak berhubungan, nggak berkomunikasi. Saya nggak punya nomor WhatsApp beliau gitu ya. Saya berhubungan dengan salah satu asistennya aja waktu itu. Nah waktu itu Pak Pacul itu kena persoalan yang menurut saya mungkin ini sakit bagi seorang Korea. Yaitu PDIP mengalami penurunan suara di Jawa Tengah, di mana beliau adalah pemimpin pemimpin DPD Jawa Tengah, PDIP, dan suara Mas Ganjar waktu itu juga tidak besar di PDIP. Oh ini pilpres dengan Pilpres pileg. dan Ya. pileg ya. Iya. Saya merasa Pak Pacul pasti sangat sedih Sebagai seorang Korea. sebagai seorang Korea yang menempuh jalan kesatria. Mungkin ya beliau dituduh ngopleng atau apa, tapi saya berkeyakinan enggak. Ini jalan kesatria. Jalan kesatria itu suka tidak suka dia harus lakukan.
Misalnya, misal Pak Pacul menginginkan Mbak Puan yang jadi wakil presidennya Pak Prabowo. Ternyata enggak. Misalkannya seru juga misalkan. Catat tuh misalkan. Misal ya. Ternyata enggak jadi. Oke. Ternyata Mas Ganjar yang kemudian dipilih jadi. Yeah. Misalnya Pak Pacul enggak setuju. Pengennya Mbak Puan gitu. Pengennya Mbak Puan. Tapi Bu Ketum sudah memerintah itu, partai sudah memerintah, ya dia gerak. Itu kesatria. Udah nggak peduli lagi gitu. Menyampaikan aspirasi boleh, menyampaikan pendapat boleh, begitu ada instruksi ya udah dikerjakan. Harus patuh gitu ya. Patuh, tunduk dan patuh. Nah, saya tahu itu betapa sedih ya. Akhirnya jadilah draft buku pertama. Oh, kamu membaca situasi politik, terus memantau kegiatan agenda Pak Pacul. Nggak, lebih ke saya pengen menghadiahi Pak Pacul semacam apa ya, bayangan saya ya, semacam supaya Pak Pacul jangan terlalu bersedih lah. Mungkin dengan adanya buku ini akan jadi hiburan bagi beliau, walaupun tentu saja tidak. Jadi cara saya pun menempuh cara Korea. Buku udah jadi dummy. Saya kirim ke asistennya, tolong kasih Pak Pacul, boleh nggak buku ini diterbitkan? Gitu. Lalu Pak Pacul kemudian memanggil saya, intinya boleh. Dan Pak Pacul nggak pernah mengintervensi buku itu. Beliau itu hanya mengoreksi 5 saja kata-kata yang keliru. Gitu. Ada idiom-idiom yang keliru, termasuk keliru penulisannya ini, walaupun tata bahasanya begini, tapi saya nggak mau. Saya maunya ditulis ini gitu. Disitulah lu bisa menerbitkan buku pertama lu, Mas. Buku pertama dan laris manis, bro. Wih, royaltinya oke juga tuh. Bener. Tapi gimana, mojoknya gimana waktu lu menulis itu, Mas? Menulis bukunya Pak Pacul. Mojoknya ada ini gak? Wah, ini kan mojok yang nerbitin buku Pacul, nggak ada? Atau orang positif itu kan semua? Sorry, itu mojok kan media, bro. Yang menerbitkan kan penerbit buku mojok. Itu 2 entitas yang beda. Oke. Mungkin kayak Authority sama Cokro TV mungkin ya. Itu beda kanal. Beda, ya sama kita. Enggak, itu kepemilikannya beda. Beda. Perusahaannya beda. Walaupun namanya mojok juga. Ngerti. Iya, kalau mojok ini kan di bawah Jarum Group. Yang media. Mantap ya, menunjukkan kekayaan ini kan kalau nyebut Jarum. Bukan, bro. Kan bagian dari grup, artinya saya karyawan. Oke. Kalau di buku mojok saya bosnya. Bukan bos, iya komisaris ya. Komisaris kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Gitu. Kita kembali lagi ke kultur Jawa yang melekat pada kekuasaan hari ini, atau kita sebut Pak Prabowo. Siap. Pak Prabowo itu kan campuran, bukan Jawa Tulen, maksudnya bukan ibunya Jawa, bapaknya Jawa. Ya, setahu saya dia campuran dari Banyumas, Manado. Gimana kalau membaca politik Jawa Banyumas atau gaya-gaya Pak Prabowo? Pak Prabowo tuh ada nggak kultur Jawa yang Mas Putu juga perhatikan hari ini di beliau? Kalau Mas Gibran oke lah, kita udah melihat proyeksi Pak Jokowi di sana, ada bayangannya. Cuman Pak Prabowo gimana Mas membaca gaya Jawanya yang pernah ditunjukkannya apa menurut Mas Putu? Kalau secara tata nilai dan genetika itu memang agak susah ya kita membuat analisis yang mendalam ya. Tapi kalau misalnya dipisah ya, kultur Banyumasan itu dengan kultur Jogja, sama-sama Jawa nih, dengan kultur Solo, dengan kultur Pantura, saya Pantura, pasti beda. Banyumasan itu ada istilah namanya cablaka. Apa itu? Cablaka. Apa itu, Mas? Terus terang. Ngapak ya, orang ngapak orang penak gitu. Ya, itu terus terang. Ngomong itu dar gitu. Kalau orang Jogja sanepo. Pakai sanepo itu sindiran. Lebih sindiran halus. Ya, atau muter-muter deh. Gitu. Solo juga hampir mirip lah ya, walaupun nanti secara filosofis agak ada bedanya ya. Yang satu Umo gitu ya, Solo Umo itu juga ada sejarahnya gitu ya. Kalau Pantura seperti saya itu juga punya kecenderungan untuk sama seperti cablaka. Cuman apa ya, agak lebih kasar gitu ya. Terus bahasanya agak lebih berbeda ya. Gitu.
Sablaka juga beda sih, Ngapak kan juga Iya, dialeknya beda. Aku jadi belajar budaya dan kultur Jawa nih. Soalnya kan aku udah bukan lama nggak pernah, memang nggak pernah sama sekali. Kan orang itu berkuasa atau memimpin sesuatu kan kita juga harus lihat latar belakang atau Betul. kultur apa yang melekat sama dia. Nah itu Sehingga tadi. kita tahu nih ini orang tipikalnya apa gitu. Makanya aku nanyain Pak Prabowo tadi. Iya. Nah masalahnya adalah itu tadi dari sisi geografis. Kalau Banyumas seperti itu. Hmm. Masalahnya adalah yang membentuk pribadi seseorang kan bukan hanya latar dia orang atau keluarga aja. Ada latar-latar yang lain kan. Misalnya dari sisi pemikiran. Dari sisi dia sekolah di mana. Dan lain-lain. Termasuk dalam meniti karir. Ya kan? Kan beda antara seorang pengusaha tukang furniture dengan seorang militer. Pasti beda. Gitu kan? Itu latar belakang kultur hilang bisa jadi itu ya. Ya minimal baurannya itu jadi agak lebih susah didefinisikan gitu. Ya jika Pak Prabowo lebih rumit saya kira untuk mendefinisikan beliau. Karena satu menurut saya ya Pak Prabowo itu sangat terinspirasi dengan pemikiran bapaknya ya. Kalau kita baca Paradoks Indonesia dengan kita baca buku-bukunya Pak Sumitro ada inline ya pemikirannya. Sumitronomics. Sumitronomics dengan misalnya buku ini aja deh Paradoks Indonesia gitu kan. Nah, kita bisa melihat sisi-sisinya. Terus kemudian sisi militernya pasti mempengaruhi beliau. Kemudian sepertinya beliau juga mengagumi Pak Harto. Ya, jadi saya kira dengan dicampurkan ada keluarga yang dari Banyumas, ada yang keluarga dari Manado, Sulawesi Utara, plus pengalaman hidup beliau yang dulu sering berpindah-pindah, termasuk ke luar negeri gitu ya. Saya kira itu akan membentuk karakter yang agak lebih susah untuk didefinisikan. Ya karena memang latar belakangnya agak berpindah-pindah tadi dan Nah, lingkungan kerjanya tadi itu tapi ya. begini, itu juga tidak bisa kita, misalnya Pak Prabowo, Pak Jokowi itu lebih mudah harusnya didefinisikan. Iya. Iya kan? Iya. Tetapi beliau ini adalah orang yang sudah orang Korea yang sudah mengambil Dharma Raja. Jadi orang susah juga menebak pikiran Pak Jokowi. Kan kita lihat tuh misalnya kayak pemilu menjelang pemilu kemarin yang dibilang sen kiri belok kanan. Ya itu paling sering saya dengar itu. Jadi alam pikir itu juga ya politikus hebat tuh memang kadang-kadang kan apa langkah-langkahnya Nggak susah mudah ditebak kita, gitu ya. nggak mudah kita paham. Tapi sebagai juga seorang sarjana filsafat asik, Ya. yang berlatar belakang Jawa. Ya. Jadi gue definisikan paling tahu tentang kultur Jawa lah. Apalagi yang dekat dengan kekuasaan. Mas Putu, banyak yang juga bilang begini. Ya. Kita nggak usah mencari tahu dalam tentang Mas Gibran lah. Mas Gibran itu kan udah pasti adalah bayangan ayahnya. Bayangan Pak Jokowi. Proyeksi Pak Jokowi. Tapi dalam penilaian Mas Putu sebagai orang yang cukup apik melihat kultur Jawa. Apakah Mas Gibran ini ada sedikit gaya yang berbeda dengan Pak Jokowi? Atau berbeda sama sekali? Atau bagaimana? Kan Pak Jokowi dididik oleh lingkungan Korea. Tapi Mas Gibran dididik oleh Koreanya. Ya. Ini Mas Putu gimana melihat itu? Ya. Kalau saya sebagai orang Jawa ya gini. Penghormatan kita itu kepada ibu. Oke. Tapi idola kita itu tetap bapak. Oke. Bro Belmundo bisa perhatiin nih. Mas AHY pertama kali muncul di publik yang terlihat apa? Pak SBY muda kan? Caranya ngomong. Caranya memilih kata-kata, gesturnya. Oh iya. Pak Suryo Paloh dengan Mas apa? Prananda. Prananda ya. Prananda Bang. Mirip juga kan? Iya hampir mirip benar-benar. Sebetulnya Mas Gibran juga begitu. Tetapi karena dilahirkan dalam konteks yang berbeda, saya kira mereka juga berbeda. Gitu. Apakah Mas Gibran itu terinspirasi dari bapaknya? Saya kira
pasti. Tapi dia pasti pengen bisa dibedakan dengan bapaknya. Sama dengan Dia yang malah menurut Mas Putu malah nggak mau disama-samain ya? pasti, Oke. pasti nggak mau. Itu sama lah dengan kita bro. Ada saat satu tahap tertentu di usia kita walaupun kita mengidolakan bapak kita, tapi kita nggak mau disamain. Gitu. Saya bukan berarti bapak saya jelek atau buruk, enggak. Saya berbeda. Saya punya banyak kesamaan dengan bapak saya, tapi saya juga punya banyak perbedaan dengan bapak saya. Pasti. Itu yang terjadi dengan Mas Gibran juga saya kira. Itu memang kultur Jawa begitu ya. Atau Ya, memang kayaknya ya, sebagian besar kayaknya juga sebagian besar masih, kayaknya begitu deh. Betul. Dengan sosok semacam itu Iya. pengennya jangan dibanding-bandingin. Iya, Jangan kan bandingin sama teman, sama bapak pun jangan gitu ya. Iya, ada hal yang kita seneng di perbandingan dengan bapak, tapi di hal-hal tertentu, oh jangan dong, saya beda dengan bapak saya, gitu. Aha. Itu yang Mas Putu baca dari Mas Gibran ya. Iya. Mas Putu, tadi Mas Putu bilang Mas Putu cukup terinspirasi dengan istilah Korea. Hmm. Sebelum atau setelah itu ada nggak hal lain yang membuat Mas Putu terinspirasi untuk menulis ini sebagai bagian dari perjalanan politik, definisi hal politik atau hal lain ada nggak? Selain Korea ada nggak yang membuat Mas Putu terinspirasi lagi? Belum ada? Belum, karena saya pengen menulis buku ini tuh 3 ya, jadi sehingga jadi trilogi. Ini kan baru buku kedua mau terbit. Ya, jadi saya pengen nanti ini buku pertama itu semacam pengantar awal lah ya. Buku kedua sedikit naik level, nanti buku ketiga ya hal yang lebih dalam lagi tentang mentalitas Korea itu. Saya pengen menulis 3 buku. Belum. Tapi kalau ada politikus lain yang punya gagasan yang otentik, mungkin saja saya tertarik. Belum. Gue juga belum ada nih. Saya kemarin soalnya tanya bro di saat acara itu. Saya ulangi di sini ya. Saya tanya kepada Didit dan kepada Ari pertama. Didit ini kan hafalannya kuat. Nama-nama ini ya. Iya, waduh saya kagum. Termasuk nama menteri, aturan-aturan bahkan dia ngerti. Terus kemudian Ari ini analisisnya kuat. Oke. Saya tanya kepada mereka berdua. Bro Didit dan Bro Ari, setelah era Bung Karno dan kawan-kawan, ada nggak politikus loh ya ini yang punya ajaran? Saya tanya ke Bro Belmondo juga nih, ada nggak? Ajaran, panutan. Kayak Bung Karno mengeluarkan marhainisme, misalnya kayak gitu. Ada? Selain Korea. Enggak. Kita nggak ngomong Korea Ya, dulu ada. nih. Iya. Setelah era Bung Karno nih. Ada satu, gue kepikiran satu. Siapa? Jokowisme. Itu bisa kita berdebatkan Ya, ya. kita debat. Oke. Kalau itu lebih ke semacam panduan di dalam menjalankan Nilai-nilai politik. di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Oke. Gitu. Tapi kalau itu belum masuk. Misalnya kemarin akhirnya saya lempar ke peserta tuh yang jumlahnya mungkin yang di dalam mungkin sekitar 70-80 orang, banyak banget tuh. Apalagi yang di luar tuh. Saya tanya, oke, yang datang deh semua peserta tolong saya kasih satu saja. Gitu. Ada nggak? Mereka ada yang bilang Gus Dur. Gus Dur apa konsepnya? Pluralisme. Oh mohon maaf. Itu udah kocok. Pluralisme itu bukan konsep Gus Dur. Anu. Gus Dur bapak pluralisme iya. Konsep Karena itu bukan memperjuangkan tentang dia, ya kan. Tapi kalau konsep pluralisme bukan Gus Dur. Dan banyak pejuang pluralisme juga di Indonesia. Tapi sebagai sebuah gagasan yang utuh. Yang seperti tadi saya bilang. Dari mulai paradigma sampai praktek. Rasanya gak ada. Tapi saya bilang sama Didit sama Ari. Tapi kayaknya ada satu deh. Paradoks Indonesia. ya kita lihat ya. Agak bagus juga masuk barang itu. Barang itu masuk barang itu. Ya karena saya nggak menemukan yang lain gitu ya. Ya konsep itu saya temukan di Korea konsepnya Bambang Pacul. Gitu. Aku mau challenge deh Koreanya. Apa batasan antara Korea dan seorang feodal? Menurut Mas Putu. Walaupun kita tahu nih sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip manut, siap, prajurit, kesatria. Gimana Mas Putu melihat itu? Ini pertanyaan gue challenge. Satu latar belakang sosiologisnya beda bro.
feodalisme itu adalah perzinahan, untuk bisa bicara kasarnya lah. Kolonialisme dengan yang tradisionalisme itu. Kolonialisme sama apa tuh dia berzina itu? eh, Ada tuh, Pram pernah mendefinisikan itu dengan baik. Jadi itu beda. Kalau Korea ini clear definisinya. Orang yang hidup dalam kemiskinan yang nyaris ekstrim. Jadi feodalisme belum tentu mengalami kemiskinan ekstrim, apalagi feodal gitu. Dia bisa saja darah biru, ya kan? Dia feodal. Tapi kalau Korea enggak, dari definisinya itu Udah miskin. udah beda. Udah beda secara tinjauan sosiologis gitu. Apalagi psikologis. Korea itu karena kena tekanan yang ekstrim, dia jauh lebih berani mengambil risiko-risiko. Feodalisme itu tunduk patuh. Nah, orang yang beda, yang agak selip tuh di sini nih. Saya juga sekaligus penting untuk mengklarifikasi. Kan judul buku pertama Pak Pacul itu Mentalitas Korea Jalan Kesatria. Yang tunduk patuh itu jalan kesatria itu. Dia ada di PDIP tunduk patuh pada ibu ketum dan partainya. Gitu. Tunduk patuh itu maksudnya Nah jalan itu kesatria. mungkin orang bisa saja menyebut itu, oh itu feodal. Bisa saja begitu. Ya itu bisa diperdebatkan kalau itu ya, monggo saja lah. Tapi kalau mentalitas Korea itu terpisah dari itu. Karena bisa aja tadi mentalitas Korea, tapi jalan yang diambil adalah jalan raja. Atau misalnya saya, mentalitas Korea, misalnya saya Korea, mentalitas Korea jalan Brahmana atau pendidik atau spiritualis dan sebagainya. Jadi beda. Nah, orang yang selip itu di situ kadang-kadang nggak bisa membedakan bahwa ini resiko dari jalan kesatria yang diambil oleh Pak Pacul. Sehingga tunduk patuh kepada ibu ketum atau kepada partai politik dianggap itu bagian dari feodalisme. Nah itu silakan diperdebatkan. Nggak apa-apa diperdebatin aja biar jadi diskursus. Kalau jadi Iya, iya, diskursus iya, iya. rame dibeli orang kan gitu. Yo. Biar rame dibaca orang Mas Putut. Aris bro buku itu. Biar makin laris. Yo, Ini masuk pertanyaan terakhir gue nih sebagai orang yang paham kultur Jawa. Mas, di Indonesia ini dengan mayoritas berbagai banyak suku segala macam. Kan kalau kita perhatikan kalau misalnya Minang kan orang yang cukup apa ya? Iya. Belak-belakan juga sih sebenarnya. Betul. Cukup berani menyampaikan pendapat. Batak juga begitu. Ya. Tapi apakah kultur Jawa itu adalah sesuatu yang udah pasti paling cocok untuk Republik ini memimpin satu negara atau memang harus ada kultur lain atau gimana Mas? Nah. Kan banyak yang merasa gini, wah ini superior, ini enggak, ini inferior. Kan gitu, ada penilaian begitu. Betul. Sehingga orang kayaknya, ini lagi. Gimana Mas menilai itu? Nah kalau ini menarik ini. Nah gimana Mas? Jadi saya tuh bro sejujurnya bahkan punya pendapat yang pasti tidak disetujui oleh banyak orang. Oh kenapa tuh? Karena saya dulu itu berpendapat begini, sudahlah gini dong. Ini negara kita kan negara dari banyak suku. Dan setiap suku punya tata nilainya yang hebat-hebat. Setiap suku punya orang-orang hebatnya. Supaya adil. Di moratorium dulu orang Jawa jangan memimpin. Oke. Iya dong. Karena kalau one man one vote ini orang Jawa banyak bos. Iya kan? Nah tapi pasti itu enggak pasti itu ditolak gagasan itu. Pasti ditolak gagasan itu. Kalau bisa orang Jawa moratorium dulu deh 5 tahun ini atau 10 tahun. 2 kali pemilu orang Jawa nggak boleh jadi capres atau wapres misalnya. Sehingga terbuka nih kemungkinan orang Minang, orang Papua, orang Bugis, orang Aceh, Tarung kayak Bang gitu. Zulfan gitu Kan menurutku keren. Ada dasarnya juga. Kenapa? Karena dulu ada yang perempuan itu, caleg perempuan tuh afirmasi ya.
Yang bawah harus ada caleg perempuan 30% kan. Oh, syarat itu ya. Jadi menurut saya karena ya kita harus hargai dong suku-suku lain, kalau dibiarin kayak gini terus ya nanti orang Jawa semua. Oke. Gitu. Saya itu di titik itu sekalipun saya orang Jawa, saya berpikir kayak gitu. Ya. Tapi kan pasti ide itu nggak disetujui banyak orang. Yang nggak disetujui membatasi hak manusia jadinya. Betul. Tapi ya pikiran saya juga simpel bro. Kalau itu nggak dibatasin, ini nanti gaya-gaya Jawa terus ini. Kecuali ya misalnya ya orang Jawanya tiba-tiba agak beda dikit gitu ya. Karena orang Jawa bagaimanapun walaupun orang Jawanya ada di Sumatera, walaupun orang Jawanya ada di Papua, bro, di Papua itu, Iya. saya nggak tahu sekarang masih atau kayaknya sekarang makin iya. Sudah mulai kombinasi. Kalau rata-rata memilih wakil bupatinya itu orang Jawa, karena ada banyak suku Jawa yang ada di Papua selain suku Bugis, gitu. Udah mulai ada akulturasi manusia. Iya, nanti lama-lama iya kalau kesukuan begitu ya. Tapi itu kan tidak dianggap demokratis. Iya. Ya sudah kalau kayak gitu. Ya risikonya adalah kemungkinan besar ya presidennya ada Jawa-Jawanya terus lah. Setidaknya kita memahami kulturnya. Jadi siapapun presiden, kita udah paham kulturnya gimana dan cara menghadapinya gimana. Itu nilai plusnya. Kalau agak diurutkan semuanya, kita pelajari pula satu-satu kan. Bagus ya udah ini aja kita udah paham cara mainnya. Oke, terima kasih banyak Mas Putu atas bro, diskusi sharing ya kan. Banyak kita ngobrolin kultur ini kan. Anda makin keren tuh. Thank you. Nggak mau dipuji. Thank you kan kawan. Makasih.